Bapak Ibu, kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita lanjutkan firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu. Saudara, minggu kemarin kita sudah belajar tentang antikris. Kata antikris diambil terdiri dari dua kata, yaitu Bapak Ibu, afti dan Kristos. Afti dalam bahasa Yunani diartikan sebagai melawan, mengganti, atau mengambil tempat orang lain. Mengambil posisi orang lain, mengambil alih tempat orang lain. Sedangkan Kristos dalam bahasa Ibrani Mesias, artinya yang diurapi, menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi antikristus diartikan mengganti kebalikan dari Kristus yang sebenarnya, atau bertolak belakang dengan Kristus Yesus yang sesungguhnya, melawan atau mengambil posisi, mengambil kedudukan, mengganti yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah antikristus itu menunjuk kepada Kristus palsu. Atau sering kita mendengarkan bahasa yang umum, Kristus gadungan. Jadi bukan Kristus yang sebenarnya. Sebenarnya ia, saudaraku, tampil karena ia memiliki keinginan untuk menjadi Tuhan. Namun berlawanan dengan Kristus yang sebenarnya. Karakternya berbeda, tujuannya berbeda, ya. Nah, sering kita mendengarkan, saudaraku, di dalam orang-orang agama seberang juga membahas, di dalam bahasa Arab antikris dikenal sebagai Al-Masih atau Al-Dajjal. Ya, ini Mesias dan Dajjal. Mesias itu artinya diurapi, yang diurapi. Dajjal itu diartikan sebagai nabi palsu, ya, sesuatu yang palsu. Jadi ini menunjuk kepada sebenarnya peniru, ya, meniru-niru, pembohong atau penyamar, yang menyamar. Jadi antikristus datang dengan kebohongan, datang dengan menipu, datang dengan menyamar, juru selamat palsu, ya. Namun kebohongannya ini dapat terbongkar pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Barulah nanti semua menjadi sadar, wah, rupanya yang kita sudah percayai itu adalah bukan Kristus atau bukan juru selamat yang sebenarnya. Minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita ada 5 kali dalam 4 ayat dicatat tentang kata antikristus. Jadi kita nggak perlu baca lagi, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah sampaikan antikristus adalah seorang pemimpin dunia. Seorang apa, Bapak Ibu? Seorang pemimpin dunia. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat Alkitab ini. Mudah-mudahan kita sempat banyak baca ayat Alkitab, sehingga kita bisa menyimpulkan atau kita bisa berdiri teguh untuk iman kita menentang antikristus ini di dalam roh.
ya di dalam doa-doa kita. Nah, siapa antikristus? Antikristus adalah seorang pemimpin dunia. Kemarin kita udah baca, saya ulang. Daniel 9 ayat 27. Bagian A kita belajar sekarang. Nah, perhatikan. Saya mau kita benar-benar memberi perhatian dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 masa 1 tahun, jadi 7 masa 7 tahun. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 7 tahun. Bapak Ibu, antikris adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Jadi awal kepemimpinan antikris ini dimulai dengan menjadi seorang pemimpin. Bahkan dia menjadi seorang raja di salah satu negara. Tetapi kemudian dia akan bergerak memimpin satu federasi. Gak usah terlalu saya menyebutnya. Kemudian dia meningkat. Bisa memimpin 10 negara. Dan kemudian dia terus mengembangkan kekuasaannya untuk menguasai seluruh dunia ini. Antikristus ini saudaraku diktator. Dia pembinasa keji yang tidak menyayangkan nyawa atau siapapun. Jadi Alkitab mengatakan bahwa suatu saat dia akan membuat perjanjian itu. Dan itu akan memberatkan, menekan banyak orang di negara-negara. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ke depan ini tidak gampang untuk dilalui. Tidak gampang untuk dijalani. Bagi orang yang tidak mau pusing-pusing akan jatuh ke tangan antikris. Bagi orang yang tidak mau repot-repot akan jatuh ke dalam tangan antikris. Akan masuk dalam perangkap antikris. Akan menerima tanda antikris, akan bergabung dengan antikris. Akan berada di bawah kepemimpinan antikris, kekuasaan antikris. Dan percayalah kenikmatan itu hanya berjalan 3,5 tahun. Setelah itu antikris dan pengikut-pengikutnya akan dibuang ke dalam lautan api neraka selama-lamanya. Jangan hanya masa gara-gara kenikmatan 3,5 tahun, akhirnya hidup kekal. Setiap yang percaya kepada antikris itu akan menjadi menderita selama-lamanya di dalam lautan api neraka. Tapi yang pasti ke depan ini Bapak Ibu, negara-negara akan mengikat perjanjian dengan dia. Dan aturan demi aturan pada awalnya enak. Aturan demi aturan pada awalnya menyenangkan. Aturan demi aturan yang dibuat perjanjian pada awalnya saudaraku yang dikasihi Tuhan sangat menghibur, sangat memberkati. Tapi Alkitab mencatat tidak lama kemudian perjanjian itu makin berat bagi seluruh rakyat di setiap negara. Ini sudah dicatat oleh Alkitab. Saya tidak tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara menyadari bahwa ke depan ini banyak aturan yang harus dihadapi oleh setiap manusia.
Yang sebenarnya ini adalah kesepakatan dari keputusan organisasi tertentu di dunia. Saya tidak tahu apakah mata kita terbuka, telinga kita terbuka, roh kita terbuka, menangkap akan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam alam nyata. Karena ini dikerjakan sebenarnya di dalam alam roh. Karena ini pekerjaan roh yang adalah iblis sang penyesat. Sadarkah Bapak Ibu bahwa ke depan akan ada peraturan-peraturan yang sulit untuk disangkal oleh setiap orang. Kalau menentang akan berbahaya. Dan kalau tidak Bapak Ibu juga akan berbahaya. Karena iman orang percaya itu. Tapi yang saya tahu saudaraku, ada Sadra, Mesa dan Abednego yang mempertaruhkan nyawanya karena iman mereka. Yang saya tahu saudaraku, ada Daniel yang mempertaruhkan imannya karena yang mempertaruhkan nyawanya karena iman kepada Yesus. Kepada Tuhan mereka. Kepada sesembahan mereka. Karena apa yang dicatat Alkitab ini bukan bohong. Apa yang dicatat Alkitab ini fakta, akan dijalani, akan terjadi, dan akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi pada zamannya. Apakah pada zaman kita ini? Apakah pada zaman generasi kita ke depan? Tapi yang pasti setiap manusia akan mengalami masa-masa tekanan akibat daripada perjanjian Raja Tunggal ini kepada seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Sekarang ini saudaraku, saya mau menanamkan dalam pikiran kita, jangan hanya dunia ini saudara pikirkan. Jangan hanya popularitas yang saudara cari. Jangan hanya nama di dunia ini yang saudara cari. Sanggupkah saudara lolos menghadapi tekanan dari perjanjian ini? Atau tidak? Kalau saudara tidak sanggup, maka taruhannya adalah nyawa saudara. Kalau saudara bertahan secara iman, taruhannya juga adalah nyawa saudara. Saudara akan ditangkap, diadili, dipenjara. Saudara, orang-orang yang mempertahankan imannya akan dibunuh secara sadis, mengerikan. Menurut firman Tuhan, dilakukan oleh sang pembinasa keji. Dia manusia tidak punya perasaan. Tidak ada takut akan Tuhan dan siapapun karena dia ingin menjadi Tuhan. Jangan hanya cari hidup di dunia ini Bapak Ibu, bagaimana dengan iman kita? Jangan hanya cari harta, cari kekayaan. Jangan hanya cari jabatan, cari pangkat. Sanggupkah kita menghadapi tekanan yang makin berat akibat perjanjian yang dibuat oleh calon antikristus itu? Karena sebelum dia menyatakan dirinya masih belum, dia masih tersembunyi. Tapi hari-hari ini kita mulai masuk dalam tekanan dan demi tekanan. Jangan-jangan nanti banyak menjual imannya. Nyaman sementara. Tapi hanya 3,5 tahun loh Bapak Ibu. Hanya cari kenyamanan sementara. Hanya cari pokoknya aman. Dia tidak ditolak di mana-mana. Dia diterima di mana-mana. Aman nyawanya, aman dirinya, selamat dirinya, selamat nyawanya. Tapi hanya sementara. Jangan hanya kepentingan pribadi kita.
kita pikirkan, perhatikan apakah yang kita kerjakan itu melanggar firman atau tidak. Bertentangan dengan perintah Tuhan atau tidak. Jangan hanya enaknya sendiri, tapi kita berani melawan perintah dan otoritas Tuhan lewat firman-Nya yang dinyatakan dalam hidup kita. Jangan melanggar firman Tuhan, Bapak Ibu. Nanti saya akan lanjutkan mengenai itu. Nah, siapa dia Bapak Ibu? Iblis yang, pribadi yang diktator ini adalah sebenarnya awalnya dia adalah iblis. Lalu masuk kepada orang yang tidak takut Tuhan, akhirnya dia menjadi, sebenarnya yang anti pada Yesus itu, pada Tuhan itu adalah bukan manusia. Yang anti itu adalah iblis, karena dia sudah memberontak dari awal di sorga. Jadi antikristus itu sebenarnya roh. Ketika dia masuk kepada orang yang tidak sungguh-sungguh Tuhan, mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya, maka orang itu disebut antikristus. Saya berharap kita mengerti, tapi sebenarnya iblis. Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20. Saya berharap Bapak Ibu bisa merenungkan lebih jauh ke depan dari apa yang saya sampaikan. Ya, hari-hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang makin berat, termasuk perjanjian yang tadi. Ya, berharap karena banyak keterbatasan saya di sini. Ya, apalagi kita ini live ya. Nah, perhatikan. Lalu aku melihat suatu Wahyu 20 ayat 10. Ya, perhatikan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang, malam, sampai selama-lamanya. Saya mau saudaraku rasa takut akan Tuhan itu ada dong di dalam diri kita. Yang disebut neraka itu bukan bohong-bohong Bapak Ibu. Yang disebut neraka itu serius. Sungguh-sungguh ada. Sorga itu sungguh-sungguh ada. Saya mau saudaraku rasa gentar akan Tuhan itu. Rasa takut akan Tuhan itu mulai menguasai pikiran kita, hati kita, roh kita, jiwa kita. Ya, sehingga ada kerinduan untuk menjauhi yang jahat. Neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Ditambah dengan pengikut-pengikutnya yaitu manusia. Sebenarnya nggak diciptakan untuk manusia, tapi karena dia ikut setan, setan dirancang tempatnya di neraka. Karena dia ikut setan, akhirnya orang yang ikut setan masuk neraka. Makanya kita harus makin meningkat tingkat kesadaran kita akan sorga dan neraka itu benar-benar ada. Iblis yang menyesatkan. Jadi pekerjaan iblis ini Bapak Ibu adalah menyesatkan. Dia akan menyesatkan banyak orang, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari iman. Sehingga banyak orang di akhir zaman mereka tidak sungguh-sungguh lagi berjalan menuju hidup yang kekal. Tapi mereka mengikuti penyesatan yang dikerjakan oleh antikris lewat pribadi-pribadi. Orang-orang yang dipakai oleh iblis ini. Saya bilang, kita tidak perlu hanya takut kepada gempa, apalagi itu tsunami, banjir bandang,
kelaparan, peperangan. Jangan hanya takut tentang itu. Tapi saudara tidak gentar terhadap penyesatan. Gempa bumi, banjir bandang, peperangan, kelaparan, kalaupun dialami oleh banyak orang. Contoh saya kasih, seluruh Balige ini oleh karena gempa bumi semua mati. Saya pastikan semua yang mati tidak semua masuk neraka. Karena mereka oleh iman percaya mereka bisa bangkit masuk surga. Tapi kalau sesat nggak bisa lagi Bapak Ibu. Kalau sesat nggak ada jalan keluarnya. Kalau sudah tersesat tidak akan sampai kepada tujuan. Kalau sesat tidak akan bisa sampai kepada hidup yang kekal. Namanya juga sudah sesat. Tidak akan sampai-sampai. Belajar sungguh-sungguh. Belajar serius. Belajar dari kebenaran firman. Belajar memahami tentang Kristus yang sebenarnya. Belajar memahami tentang ajarannya yang sesungguhnya. Jangan hanya jadi orang Kristen toh. Karena kalau saudara tersesat tidak akan sampai. Bukan Kristen yang masuk surga. Tapi orang percaya yang melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus. Itu yang akan masuk surga. Saya berharap Bapak Ibu, kita harus tingkatkan kesungguhan kita di dalam mengejar akan kebenaran. Mengejar akan apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, antikristus itu manusia durhaka. Kemarin kita udah baca, jadi kita nggak usah baca sekarang. Ya, yang selanjutnya antikristus itu binatang. Terlalu semangat. Antikristus itu saudaraku digambarkan, dilambangkan sebagai seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Wahyu 13 ayat yang pertama. Bisa dibantu saya, mungkin Ibu Fania bisa bantu baca. Nah. Oh ya, silakan ayat 1. Firman Tuhan. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Bapak Ibu, ini menunjuk kepada antikristus. Ya, tidak ada waktu kita untuk menjabarkan, tapi perhatikan. Bangsa Yahudi menganggap satu kekuatan ini, lambang antikristus ini, yang dilambangkan sebagai seekor binatang. Mereka percaya dan mereka menanti-nantikan sampai hari ini bangsa Israel atau orang Yahudi masih menantikan yang mereka sebut Mesias yang akan memulihkan keadaan mereka. Tetapi mereka lupa saudaraku bahwa Yesus Kristus itu sudah turun. Mesias yang diurapi itu sudah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sudah menyatakan diri melakukan banyak mujizat-mujizat. Bahkan Alkitab mencatat 4 hari Lazarus sudah mati, bisa dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Tapi masalahnya mereka tidak percaya bahwa itu adalah Mesias. Karena Mesias yang mereka lihat ini, yang menyebut dirinya Mesias, anak Allah yang hidup, adalah kok lahirnya dari kandang miskin, dibesarkan di rumah
seorang tukang kayu. Yang namanya raja menurut mereka tidak seperti itu. Makanya mereka lebih percaya nanti yang orangnya adalah ilmunya tinggi, ahli dalam perekonomian, ahli dalam teknologi, penguasa teknologi, penguasa ekonomi. Makanya mereka yang mereka harapkan itu dia. Makanya mereka lebih percaya bahwa Mesias yang akan datang itulah yang dinanti-nantikan mereka. Mereka tidak bisa terima Yesus Kristus yang sudah datang itu kok lahirnya di kandang. Bagi mereka itu bukan Mesias yang sebenarnya. Jadi itulah alasan mereka menolak. Karena menurut mereka yang namanya raja pasti dari keturunan raja. Dan kita lihat tadi dia adalah pemimpin negara. Dia adalah penguasa dunia. Dan inilah nanti baru mereka hore inilah dia. Begitu Bapak Ibu. Nah sementara Mesias itu sudah datang. Apalagi saudara, siapa yang bisa menghidupkan manusia? Kalau bukan Tuhan. 4 hari sudah cair. Sudah kembali menjadi debu. Tapi bisa dipanggil keluar dari dalam kubur. Siapa yang bisa melakukan itu? Kecuali Tuhan. Anak Yairus dibangkitkan dari kematian. Anak janda di Nain dibangkitkan dari kematian. Dan banyak lagi di dalam Alkitab dibangkitkan dari kematian. Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari dalam kubur. Dan Yesus sendiri pun dia buktikan dia adalah kebangkitan. Ia bangkit dari antara orang mati. Ini tersembunyi bagi orang Yahudi. Mata mereka tidak terbuka. Hanya masalah karena Yesus lahir di kandang domba. Kenapa bukan di istana? Kenapa Yesus ini lahirnya di kandang? Dan kenapa tidak mulia seperti yang mereka harapkan? Kenapa hina? Kenapa? Bagaimana mungkin orang ini ditangkap dari Taman Getsemani? Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan dihadapkan di depan Pilatus, dihukum, lalu seluruh tubuhnya sudah habis terkoyak-koyak. Bagaimana ini bisa menjadi penyelamat? Itu makanya mereka tidak bisa terima. Makanya pola pikir seperti ini telah membelenggu banyak manusia di dunia ini. Menurut mereka kalau bertuhan itu harus dicari tempat-tempat di mana orang-orang hebat berkumpul. Ke situ, itulah Tuhan. Itulah di situ ada Tuhan. Karena gedungnya mewah, fasilitasnya luar biasa, orang-orangnya juga top. Di situ Tuhan. Makanya banyak orang kalau yang susah-susah mereka tidak mau ke situ. Karena menurut mereka tidak hebat itu, tidak top itu. Pengikutnya sedikit, janda-janda musedo. Nah itu pola pikir sebenarnya. Yang terbentuk sudah dari lama itu. Mulai dari zaman orang Yahudi waktu ditemui oleh Yesus. Mereka tidak bisa menerima hal itu. Nah kapan Antikristus ini menyatakan diri Bapak Ibu? Antikris dalam arti jamak sudah ada. Jamak itu artinya banyak. Sudah banyak. Ya udah berulang-ulang kita baca. Akan bangkit seorang antikris. Sekarang sudah banyak bangkit antikris. Nah ada banyak, ada kata seorang. Seorang itu yang belum muncul. Pemimpin antikris. Tapi roh antikris itu sudah banyak. Itulah saudaraku roh yang membunuh orang Kristen. Menghambat kebenaran. Kalau saudara dihambat di dalam mengikut Tuhan. Dihambat dalam itulah roh-roh itu. Itu roh. Menutup gereja, tidak menyukai ibadah. Itu roh-roh antikris. Sudah banyak bangkit antikris. Mereka melarang orang beribadah. Mereka menghalangi orang beribadah. Mereka melarang orang melakukan kebenaran. Berkomitmen hanya firman. Mereka tidak menyukai itu. Itu adalah
roh antikristus. Makanya Bapak Ibu, kita harus belajar sungguh-sungguh. Tapi yang namanya pribadi yang tunggal, seorang antikris ini masih dalam perjalanan, masih akan menyatakan diri dan akan berkuasa kelak untuk menjadi penguasa dunia. Ya, itu terjadi, menyatakan diri sesaat setelah terjadi rapture, pengangkatan. Baru ia menyatakan diri. Ya. Namun Bapak Ibu, ternyata tadi dikatakan 7 tahun. Berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun sebelum genap 7 tahun sebenarnya dia sudah ada. Ini contoh. Kalau kita hitung misalnya dari sekarang 7 tahun ke depan, ini contoh ya. Misalnya, berarti 3,5 tahun mulai dari sekarang sudah masuk pemerintahannya, sistemnya sudah masuk, apa yang menjadi keputusannya sudah masuk, rencana-rencananya, agenda-agendanya sudah masuk. Ya itu makanya 7 tahun itu tidak full. Begitu masuk 3,5 tahun dia sudah melanggar. Berat, makin berat peraturan itu, makin tertekan, makin tidak sanggup. Seluruh manusia yang ada di bumi tidak sanggup menghadapi tekanan itu, makin berat. Perjanjian itu makin menekan masyarakat, menekan rakyat, menekan manusia di seluruh bumi. Walaupun untuk sementara dia belum menyatakan diri. Karena dia menyatakan diri nanti setelah lewat masa 3,5. Dan dia setelah itu memerintah 3,5 tahun. 7 tahun semua. Jadi ada pra-antikristus dan ada pemerintahan antikristus. Pra-antikristus 3,5 tahun dan pemerintahan antikristus 3,5 tahun. Jumlahnya semua 7 tahun. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Silakan dibaca. Firman Tuhan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Iya, ini ya Bapak Ibu harus perhatikan ini. Apa itu kedurhakaan? Kedurhakaan itu adalah pekerjaan iblis menurut kitab Tesalonika. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin kita udah baca minggu yang lewat. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, sudah bekerja. Jadi antikristus belum datang tapi roh pendurhakaan sudah mulai bekerja, menyebar di mana-mana. Orang karena belum ada pribadi antikris yang tunggal itu, pemimpin, lalu orang bilang, ada pola bongai, leleng dope, apola bongai, leleng dope, toy ma kemuliaan portibion mata luluijo. Makanya bermain-main, mengikuti ibadah bermain-main, ya, perkara-perkara rohani bermain-main tidak serius. Tapi Alkitab berkata, secara rahasia, katakan secara rahasia. Jadi artinya saudara, antikris itu bekerja secara rahasia, bekerja di bawah tanah. Karena dia bekerja secara rahasia, terselubung, tapi terprogram. Karena serius, tidak kelihatan, tidak nampak, tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang mengerti, tapi sedang bekerja secara rahasia. Makanya banyak orang terjebak. Ya, banyak orang karena mereka tidak mengerti. Mereka pikir ini biasa saja kok. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang? Siapa yang menahan?
Gereja. Karena masih adanya saudara di dunia ini dihargai Tuhan. Masih ada orang-orang percaya di dunia ini dihargai Tuhan. Makanya saudara, antikris gak bisa menyatakan diri. Sampai kapanpun itu. Tapi bukan berarti aniaya tidak akan dilewati oleh orang percaya. Aniaya itu sudah mulai 3,5 tahun sebelum dia memerintah. Makanya tekanannya makin berat. Jangankan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangankan ya, jangankan ini. Ini kan sedang dibuat undang-undang. Baik undang-undang cipta kerja maupun undang-undang kesehatan. Ini aja pun bagi sebagian orang. Ya ada yang baik tentu. Tapi ada yang menghapus hak asasi. Tidak ada hak kita untuk menolak. Ya kita harus menjadi seperti domba yang disembelih. Serahkan diri saja. Ke depan ini gak gampang loh Bapak Ibu. Gak gampang. Antikris baru menyatakan diri setelah gereja disingkirkan. Tetapi program rencana antikris sudah jalan duluan. Sebelum ia menyatakan diri. Karena saya sering bilang, kalau Bapak Presiden datang ke Toba ini, karpet merah harus digelar dulu. Atau sambutannya harus sudah siap matang. Para angkatan darat apa sebenarnya? Pas Pampres itu semua udah semua memeriksa, melihat semua, mengamankan semua. Baru dia bisa datang. Jadi antikristus itu bukan manusia biasa. Harus sudah disediakan dulu, semua sudah berjalan dengan baik. Sudah diratakan semua tidak ada hambatan. Baru ia menyatakan diri. Jadi dia itu bersembunyi pelan-pelan mainnya. Tidak ada yang tahu itu. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba aja dia muncul begitu. Enggak. Dia enggak tiba-tiba muncul. Sudah susun lama strateginya. Sudah susun lama rencananya. Sudah program lama. Dan mainnya saudaraku yang dikasihi Tuhan rahasia. Tidak ada yang tahu. Dari mana Bapak tahu? Alkitab yang menceritakan. Tuhanku yang menceritakan. Ia tahu segala sesuatu sebelum dan sesudah antikris muncul. Ia maha tahu. Itu makanya saudaraku diajarkan kepada kita. Kita gak boleh lengah hari-hari ini, kita harus waspada. Kita harus kuat secara rohani. Kita harus kuat secara iman. Iman kita harus kuat. Jangan hanya kepuasan daging saja, kenajisan, dosa yang terus kita kerjakan. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Supaya peka roh kita dapat menangkap situasi-situasi yang sedang terjadi. Haleluya. Haleluya. Nah perhatikan ini Bapak Ibu. Sekali lagi dulu ayat 7. Perhatikan ya. Ayat yang ke-7. Ayat 7 ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Terus. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kalau yang menahannya itu nanti sudah disingkirkan. Ya lanjut ya. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kalau sudah disingkirkan gereja, ya tidak ada lagi yang berdoa. Tidak ada lagi Roh Kudus. Roh Kudus kemana? Roh Kudus kemana? Kok dia bisa bebas menyatakan diri? Kemana Roh Kudus? Roh Kudus sudah menemani gereja di padang gurun. Di mana ada gereja, di situ ada Roh Kudus. Kalau gereja nanti sudah disingkirkan, ya Roh Kudus ada di sana. Itu makanya yang tinggal tidak ada lagi Roh Kudus Bapak Ibu. Yang tinggal itu nanti kalau ternyata ini aturan antikris. Aku tidak mau terima tandanya. Nah ternyata tidak ada lagi Roh Kudus yang memberikanmu kekuatan. Bagaimana mereka lolos? Iman mereka kekuatan mereka sendiri. Kalau mereka sanggup disembeli, kalau mereka sanggup disayat-sayat, loloslah, selamatlah dia. Walaupun pada akhirnya mati. Tapi jarang, tidak mungkin bisa bertahan Bapak Ibu. Karena Alkitab itu berkata pembinasa
keji. Tidak ada yang sebelum dia dan sesudah dia. Itu nama puncak manusia paling keji yang pernah ada di dunia. Jangankan dulu saya bilang pembinasa keji. Aturan-aturan yang kemarin saja banyak orang tidak bisa tahan diri. Ke depan ini lebih parah. Karena permainannya adalah rahasia. Masa ia bilang antikris? Oh, aku antikris. Ya orang pada nggak menolak lah. Tapi dia permainannya gimana? Rahasia. Di balik layar, di bawah tanah, tidak ada yang tahu. Dan permainannya penuh kehati-hatian. Jangan sampai ketahuan permainan. Bapak Ibu, mari kita makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tidak sama seperti dulu lagi lah. Kita harus bertumbuh sungguh-sungguh di dalam mengasihi, mencintai Tuhan. Belajar senantiasa berdiri di atas seluruh kebenaran firman. Perhatikan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, baru apa? Menyatakan diri. Kenapa dia baru menyatakan diri? Karena nggak ada lagi yang menahan, nggak ada lagi. Karena kita ini kan berdoa, ya, dan doa kita itu didengar oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini tebusan-tebusan darah Yesus. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita dalam pemerintahan antikris. Kalaupun dalam susunan-susunan rencananya sudah mulai masuk dalam tekanan, memang banyak juga yang tertekan. Akhirnya menyangkal iman, apalagi yang hanya sekedar kekristenannya. Suyatu si manang aku, memang aku bingung ya, banyak orang Kristen gak ngerti apa-apa. Ya, holani buan oido kontuibana on ai si pangolu don ubua don mantap don buan maun. Nah, oido tulang mau lihat mati. Mau lihat masa dia margenion ini. Kok di sini di air apanya? Padahal Yesus sudah mengatakan aku adalah air Kenapa dia percaya kepada perkara-perkara? Karena dia gak ngerti apa-apa. Iman kekristenannya tidak kuat, tidak kokoh. Selanjutnya, antikristus menurut penglihatan Daniel. Ini dia. Mari kita lihat. Antikristus menurut penglihatan Daniel. Daniel pasal 11 ayat 36. Daniel pasal 11 ayat 36. Silakan dibacakan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Ya. Bapak Ibu, kita melihat antikristus adalah manusia durhaka yang akan meninggikan, membesarkan dirinya terhadap setiap yang disembah sebagai Tuhan. Jadi makanya hati-hati. Dengar baik-baik, jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan. Jangan suka menghujat. Menghujat pekerjaan Tuhan, menghujat hamba Tuhan, itu adalah ciri-ciri satu kekuatan roh. Roh murtad dan roh durhaka. Ya. Roh pendurhakaan. Pak, gimana Pak? Kalau dia seperti si Saul, Pak. Si Saul itu kan sudah dimasuki setan. Bayangkan sudah dimasuki setan, Daud aja gak berani menjamah dia. Udah kemasukan setan gak si Saul? Udah kemasukan setan loh Bapak Ibu. Dia mengusir setan itu dari dia adalah Daud. Dia main kecapi, ngusir-ngusir setan.
Tapi apa dibilang Daud? Jauhlah daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi Pak udah kesetanan Pak. Itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Kenapa kita yang menjadi tuan menghakimi dia? Ada tuannya yang akan menghakimi dia. Serahkan dia kepada tuannya. Untuk Tuhan berurusan dengan dia. Ya. Haleluya. Haleluya. Nah perhatikan. Raja itu berbuat sekehendak hati. Suka-sukanya. Paling tidak ada rasa iba, rasa sayang. Tidak peduli terhadap nyawa manusia. Dibinasakan semua. Gak peduli. Ya. Jadi dia suka meninggikan diri, membesarkan dirinya terhadap setiap Allah yang ada. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Jadi kalau banyak antikris itu sudah ada banyak. Yang mengatakan Yesus adalah hanya masa Tuhan pakai kolor dan lain sebagainya. Menghujat sehina-hinanya begitu. Itu nanti akan meningkat. Itu nanti akan meningkat. Jadi antikristus adalah satu pribadi yang membesarkan dan meninggikan dirinya. Kalau di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dikatakan ya, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Inilah dia. Jadi apa yang dituliskan oleh Daniel sama intinya dengan yang dituliskan oleh seorang rasul kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Siapa antikristus? Antikristus adalah orang yang suka menghujat. Ya, makanya hati-hati. Inilah antikristus. Daniel 11. Daniel 11 ayat 36. Daniel 11 ayat 36. Silakan dibacakan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ya. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Ya, terus. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dia mengucapkan kata-kata hujatan. Bapak Ibu, otak daripada antikris ini adalah otak yang kotor. Yang ada di otaknya itu adalah sesuatu yang kotor, yang najis. Makanya pekerjaannya suka membuka mulut dan menghujat. Ya, makanya ini nggak boleh ada di pikiran anak-anak Tuhan. Nggak boleh, harus jauh dari anak-anak Tuhan. Suka menghujat, ya, mengata-ngatai hamba Tuhan, mengata-ngatai Tuhan dan lain sebagainya. Jauhkan dari diri kita mengenai perkara-perkara rohani, gereja saudara, ya jauh dari pikiran kita. Lanjut saudara, dia adalah seorang sekuler yang penuh dengan, yang menaruh kepercayaan kepada kekuatan teknologi dan militer. Nah, ini akan dia gunakan ya. Ayat 38. Ayat 38. Iya. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Terus? Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Iya, nanti saudaraku yang dikasih Tuhan, segala macam bentuk yang namanya teknologi akan menjadi Tuhan baru bagi banyak manusia. Ini dewa-dewa. Ya, dewa yang baru muncul. Ya, dia nanti akan menggiring manusia. Ya, saya sudah pernah sampaikan kepada kita, saya pernah melihat satu video yang bisa saudaraku
pabrik ya. Di situ pabrik yang mencetak anak-anak bayi lahir. Ya. Jadi makanya nanti tidak heran lesbi, homoseksual akan dilegalkan. Di beberapa negara sudah ada yang melegalkan, dan bahkan kalau ada gereja di negara itu yang tidak memberkati pernikahan yang sejenis, yang homo, yang lesbi, kalau tidak diberkati, gereja itu akan ditutup, pendetanya akan ditangkap. Makanya saya bilang, dalam zaman pemerintahan antikris gak gampang untuk dilewati. Berarti dia harus menyangkal kebenaran firman demi aturan yang dibuat oleh si antikris. Dia membawa manusia menyimpang dari iman mereka. Dan untuk mematahkan semua kekuatan yang mau menjatuhkan dia, ia pakai kekuatan militer. Tangan besi. Saya nggak tahu bagaimana ketahanan iman kita, Bapak Ibu. Kalau dalam hal-hal sepele seperti yang kemarin banyak orang imannya sudah lemah, bagaimana masa-masa yang akan datang ya? Sehingga nggak ngerti lagi. Ya, ayat 38 mari kita perhatikan. Sorry. Ayat 38 udah kita baca ya. Selanjutnya, dia akan menjadi penakluk yang sangat brutal. Brutal, tidak ada peduli, tidak sayang kepada nyawa. Brutal, ya namanya juga brutal. Wama pembinasa kecil kan. Ayat 39, coba kita lihat ayat 39. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Iya, lanjut. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Lanjut. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Nanti Bapak Ibu ke depan ya, seperti di negara-negara yang maju, ya, semua tanah akan menjadi milik pemerintah. Kita hanya penyewa. Ke depan ini. Jadi ini bukan gampang untuk dilalui. Saya kadang-kadang berpikir, kalau kita zaman-zaman kita ini aja udah goncang iman kita bagaimana? Gimana ya zaman-zaman anak-anak kita kalau Yesus belum datang ya? Tapi menurut saya sih, perjanjian itu makin berat, sudah makin dekat. Hadapi nanti tekanan yang luar biasa ini. Kalau undang-undang sudah mulai mengalami pengesahan. Sebenarnya ini dimulai dari WHO, Persatuan Dokter Sedunia. Ini menjadi keputusan di semua negara. Jadi tidak ada lagi hak-hak daripada masing-masing negara. Semua harus tunduk. Harus takluk. Ini ciri-ciri menunjuk kepada pemerintahan antikris. Kenapa jadi mereka contohnya yang buat peraturan di negara kita? Ini contoh. Kenapa harus kita ikuti? Tapi itulah bukti sudah mulai mengarah ke sana. Satu pemerintahan dunia. Itulah antikris. Ya, lanjut ayat 40. Ayat 40.
Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenanginya dan meliputi semua seperti air bah. Lanjut. Ayat 41, juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. Terus. Ayat 42, ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ya, di sini kita melihat Bapak Ibu, nanti kekuatannya nggak ada yang bisa menandingi. Ia menaklukkan segala sesuatu dengan brutal. Tidak ada sayang terhadap jiwa. Dengan apapun caranya akan digunakan. Pokoknya tujuannya harus tercapai. Menguasai, mengendalikan semua manusia yang ada di atas muka bumi. Selanjutnya dia akan menguasai keuangan dunia. Ya. Inilah antikris itu adalah menguasai ekonomi. Ayat 43. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Karena keuangan ini nanti akan banyak mengikuti antikris. Orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang cinta harta, yang diiming-iming jabatan, diiming-iming akan kesuksesan secara keuangan, ya, ini nanti akan takluk mengikuti antikristus. Ini saudaraku, saya mau katakan tidak gampang ke depan ini. Saya mau bilang kalau Bapak Ibu gak percaya, sekali-sekali dengar Dharma Pongrekun yang Komjen itu loh. Bintang 3 masih aktif kok. Dengarlah apa yang ia sampaikan mengenai keberadaan ini semua. Rajin dengar perkembangan yang terus dia dapatkan tentang zaman ini. Termasuk tentang undang-undang Omnibus Law. Dengarkanlah dengan baik. Bahkan dia mengatakan nanti manusia ini akan dijadikan boneka. Dia bilang, dia cenderung gak mungkin dia main-main gitu. Mana ada cenderung yang main-main berbicara. Itu kan dia sekarang ini aktif. Ya dia seakan-akan golongan negara. Dia bilang apa? Dia bilang ke depan manusia dijadikan boneka. Ya, bisa ditarik ke kiri, bisa ditarik ke kanan, bisa disuruh maju, bisa disuruh mundur. Karena akan dikonekkan di badan seseorang sesuatu yang dapat mendapatkan sinyal. Inilah kenapa? Coba hidup saudara yang terlalu enak-enak di media sosial. Adakah yang tersembunyi tentang hidupmu? Namamu siapa, tanggal lahirmu siapa, siapa keluargamu, siapa suamimu, siapa istrimu, siapa anak-anakmu, di mana engkau hari ini, di mana engkau hari itu. Sudah seperti Tuhan dia, udah tahu dia semua keberadaan manusia. Apalagi sekarang ini, lagi perjalanan menuju Jawa, lagi perjalanan menuju apa lagi? Udah tahu semua. Jangankan antikris, sedangkan orang-orang aja udah tahu. Sering udah kontudongan. Anggo awat tahun do ngatur binoto itu dia ibanan wae. Lihat aja di Facebooknya, udah kelihatan dia semua hidup. Itu makanya dia bilang dia seperti Tuhan, dia tahu seluruh keberadaan manusia. Keuanganmu di mana, kau simpan, hartamu di mana, berapa hartamu, semua tahu, nggak ada yang tersembunyi. Oleh ini pencet, semua datamu keluar. Siapa orang tuamu, siapa anakmu, siapa istrimu, siapa di mana di mana kau yang punya tanah, di mana saja hartamu kau simpan, semua keluar. Semua sudah ada di situ. Apa yang kau lakukan, apa yang kau tonton di FB, apa yang kau tonton di YouTube, semua kelihatan. Bisa keluar, klik, semua keluar. Tanggal sekian kau lihat ini, tanggal sekian kau nonton ini, tanggal sekian kau kemana, semua.
Hera Tuhan di mana kan? Seperti Tuhan dia kan? Makanya dia minta disembah sebagai Tuhan. Semua dia tahu keberadaan manusia. Itulah teknologi. Bapak Ibu ya. Jadi aku berharap kita serius, jangan main-main. Ya. Kalau sebenarnya Pak Dharma Pongrekun dia bilang ya, sebenarnya suka foto-foto itu juga sebenarnya pamer-pamer diri itu bagian dari mereka. Sebenarnya. Ya tapi tidak terhindarkan kalau pelayanan di zaman sekarang ini tidak terhindarkan. Tapi udah dia bilang itu adalah bagian dari sistem yang telah dirancang atau direncanakan. Tapi jangan terlalu anti juga terhadap media sosial. Ayo menginjil di media sosial. Ayo beritakan firman. Perlu. Makanya saya lihat beban kita nggak ada loh. Bagi orang-orang yang bermedia sosial, ayo dong menginjil. Ayo bersaksi. Ayo tuliskan firman Tuhan di sana. Tuliskan apa yang saudara tahu. Hidup kita membawa pengaruh. Bukan saudaraku yang dikasihi Tuhan menjadi tontonan yang liar di media sosial itu. Haleluya. Membawa kesaksian yang berdampak baik dan positif. Haleluya. Kalau dikit-dikit nanti, woi, ditulisnya lah di apa itu? Bayar utang woi. Siapa yang tahu, siapa yang baca itu? Karakter kita yang dikenal bukan orang itu bayar utang. Ya. Akhirnya karakter kita jadi ketahuan. Parbada amat tau ini. Isi doi songkak ison. Karena seluruh dunia baca. Kalaupun saudara tidak dimengerti oleh orang Arab, dia akan terjemahkan. Oleh diklik deh, ditranslate ke bahasanya udah tahu. Berarti ini perbeda dong. Di bahasa Arab. Nggak usah, ya. Udah tuliskan yang baik lah, yang positif. Karena kita akan dibaca kekristenan kita di sana. Kita ini kan surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua manusia. Ayat 45 kita melihat ya, akhirnya antikris menemui ajalnya. Ya, ayat 45. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Wow, luar biasa itu. Di antara laut dan gunung itu saudara. Berarti nggak tahu lagi kemewahannya ini. Ya, lanjut. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ya. Saudaraku, kita gunakan waktu sedikit lagi ya. Sabar ya Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau suara saudara lebih besar dari saya berarti idoi. Artinya apa? Lanjut kira-kira begitu ya. Masa antikristus. Ya. Mari kita lihat Daniel 9 ayat 27. Kita kembali. Masa antikristus. Mari kita lihat. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa berarti selama 7 tahun. Berarti hanya 1 kali dalam 7 tahun. Tidak pernah ada terjadi lagi ini. Ya, makanya jeli, terus baca situasi, terus perhatikan keadaan. Ya, jeli terus. Ya, karena dia hanya 1 kali, nggak pernah 2 kali. 1 kali 7 masa. Berarti 1 kali selama 7 tahun. Lanjut ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ya, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Terus? Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Jadi itu. Bapak Ibu perhatikan. Ini berat ya, berat. Dia akan menekan. Ia akan menghapus 2 hal. Dan ini
adalah bagian yang tertekan itu bukan orang-orang yang di luar daripada Kristen. Makanya sebenarnya tantangan berat menghadapi antikris itu namanya antikris, bukan antikristen termasuk sih, tapi antikristus. Perhatikan ya, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. 1 kali 7 masa pada pertengahan 7 masa. Pertengahan 7 masa itu berarti 3,5. Nah itu. Perjanjiannya sebenarnya 7 tahun. Tapi dia udah gatal. Dia nggak apa lagi, lama kali. Dipikirnya mah si pembinasa keji. 3,5 tahun dia sudah tekan. Semua perjanjian meleset. Tidak seperti yang dijanjikan. mah pembohong. Ya, pembohong, curang, pembinasa, kejam, keji. Ya, pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Korban sembelihan itu saudara dan korban santapan itu ada di dalam ibadah. Yaitu korban sembelihan itu adalah korban bagi orang Israel kalau setiap tahun mereka membawa korban sembelihan. Korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban pengampunan itu disembelih, ditaruh di atas mezbah, darahnya disiram ke atas seluruh mezbah. Artinya bahwa mereka mau berdamai dengan Tuhan lewat korban-korban itu. Itu korban penebusan dosa. Ya. Korban santapan itu adalah, kita udah ngerti, makanan rohani. Tentu itu adalah pemberitaan untuk zaman ini. Sekarang konteks perjanjian baru. Nah, ini dihapuskan dan ini terjadi penderitaan bagi orang-orang Kristen. Makanya sebenarnya kesusahan besar itu memang akan melanda semua manusia, tapi lebih beratnya adalah tantangan iman bagi orang percaya. Tantangan iman bagi orang Kristen. Orang Kristen yang tertekan, saudara. Karena iman mereka akan dihambat. Tetapi begitu dia menghentikan itu, antara itu Bapak Ibu, antara itu dia mulai menghentikan. Begitu yang menyatakan diri di bait Allah, orang percaya sudah disingkirkan. Tetapi masa sebelum ini berdiri, itu sudah disusunnya strategi menekan supaya masuk semua programnya, supaya lancar semua rencananya, supaya apa yang ia sudah programkan dapat berjalan diterima, berjalan di semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tapi dia tekan, termasuk ia akan menghambat ibadah. Ibadah ditiadakan. Makanya ada isu-isu ibadah akan dialihkan ke metaverse. Jadi nanti saudara pakai kacamata, saudara masuk ke dalam sebuah gedung. Wah, ibadah gedung mewah, para pemuji, para penyembah luar biasa. Tapi begitu saudara lepas itu, saudara akan kembali kepada dunia nyata. Itu tidak nyata. Itu kebohongan. Tapi banyak orang nanti menyukai kebohongan. Banyak orang nanti menyukai kepalsuan seperti itu. Karena dia sudah hentikan ibadah. Dan orang disitulah saudaraku, orang mulai lapar. Cari firman, tidak ada lagi saudara. Gak ada lagi. Sekaranglah kita harus haus. Sekaranglah kita harus lapar mencari firman sebanyak-banyaknya. Sekaranglah kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan Bapak Ibu. Serius. Nanti pada waktu itu Alkitab mencatat mereka mencari firman. Menyeberang dari laut ke laut. Dari gunung ke gunung. Dari lembah ke lembah. Dari kota ke kota. Tapi sudah tidak ditemukan lagi nanti firman. Makanya mulai dari sekarang selagi masih ada kesempatan. Luangkan waktu beribadah. Tahan dulu rasa capek, cari Tuhan. Hari pagi-pagi hari Sabtu kita berdoa di sini. Latih diri mulai berdoa. Kalau saudara tidak menyukai doa, bagaimana Tuhan memberikan kita 2 sayap burung Nazaro yang membuat kita terbang kepada guru.
Saya berdoa biarlah kiranya Tuhan memperlengkapi kita gerejanya. Tapi gereja yang berdoa. Ada orang saudaraku yang dikasihi Tuhan pingin menikmati hasil yang besar tapi tidak mau berdoa. Padahal menurut Alkitab banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi doa rahasia kemenangan kita. Bahkan doa juga bisa menahan kekuatan antikris. Menembus benteng kehidupan orang-orang percaya. Doa, banyak berdoa. Saya sudah sampaikan kepada kita Selasa yang lalu. Kalau engkau berkata kepada gunung itu tertanam ke dalam laut. Maka asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatinya. Tapi percaya bahwa itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu jaminan Tuhan. Kalau kita berdiri di atas firman tidak goyah. Tidak bimbang. Yakin pasti. Maka itu akan terjadi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu kita lihat ya. Masa kesusahan besar akan terjadi ya. Ini sebenarnya sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu. Hanya maaf hari ini kita nggak bisa lihat ya. Saya hanya mengingatkan kepada kita. Masa kesusahan besar sudah dituliskan. Ada bencana, ada gempa, ada krisis, ada kelaparan, ibadah dihambat. Di akhir zaman itu akan terjadi saudara. Dan selain daripada tekanan juga terhadap perekonomian, tekanan juga, perjanjian makin berat. Ini juga dihadapi, belum lagi masalah perekonomian, gagal panen, banjir bandang, gempa, dan lain sebagainya. Semua bercampur. Dan ini menekan semua manusia yang ada di atas muka bumi. Apakah yang buat itu antikris? Bukan. Itu memang penggenapan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Saya berharap kita mengerti. Ya, nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan. Tuhan Yesus berkati kita. Ikuti terus kebenaran firman Tuhan untuk menambah pemahaman pengertian kita akan kebenaran Alkitab. Mari kita bangkit.